Selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia, dimanapun juga Anda berada. Mari kita dengan penuh semangat, menghormat, beranjali, memuliakan nama Sang Buddha. Namo Pansi Sijia Muni Fo. Namo Pansi Sijia Muni Fo. Namo Pansi Sijia Muni Fo. Semoga kecerdasan Buddha menyalakan api pelita penerangan hidup kami. Omitofo. Selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia. Semalam Su baca lagi riwayat hidup Sang Buddha. Kemudian merenung mengenai Cingkang Cing bab 14. Judulnya luar biasa. Isinya 14 merupakan satu batu loncatan buat kita maju, lebih maju lagi. Tahukah Anda, kehidupan manusia ini adalah nyata. Ada orang setiap hari bisa memperbaiki nasibnya. Ada orang bisa merubah nasibnya ke arah yang lebih baik. Ada orang merusak nasibnya ke arah yang lebih baik. Ketika nasib buruk yang dia lakukan itu belum berbuah, dia belum berasa. Begitu nasib buruk sudah berbuah, menyesal pun juga percuma. Sebab itulah bab 14 ini kita diajarkan Li Xiang, Ji Mie, menjauhkan bentuk-bentuk, baik bentuk pikiran, bentuk perbuatan, bentuk pergaulan yang bisa membuat kita tolok jatuh ke neraka. Li Xiang, Li Kai, menjauhkan bentuk-bentuk pola kita berpikir, bentuk-bentuk pola perasaan kita, bentuk-bentuk perbuatan kita yang bisa merusak nasib kita ke arah yang buruk. Sampai orang bilang apa? Ni hao hao te cuo sialai. Lu diem-diem aja hidup lu udah seneng. Lu diem-diem aja makan pakai udah gak kekurangan. Kenapa? Kamu mau merusak nasibmu? Apalagi kita kaula muda, milenial. Masa depan kita masih panjang. Kenapa semangat kita harus diikat dengan kebodohan? Oleh karena itulah bab 14 ini mulai dibuka tabir mengenai huiyen, kecerdasan. Kecerdasan itu atau mata kebijaksanaan harus bisa menembus masa depan kita sendiri. Tahukah Anda dan semua umat Buddha tahu masa depan kita tergantung dari perbuatan kita. Tapi berapa banyak orang bisa yusowe, yusopowe. Mana yang boleh dilakukan yang menambahkan karma baik, memperbaiki nasib, menciptakan masa depannya lebih baik. Mana yang gak boleh dilakukan, yang menggali lubang untuk kita kejeblos dalam neraka. Kalau sudah kejeblos dalam neraka, nangis, minta ampun.
Percuma. Itu namanya nangis apa? Nangis buaya. Karena ketakutan, karena kepepet. Oleh karena itulah kita siswa Buddha, belajar agama Buddha untuk hidup kita menjadi sukses dalam keduniawian. Apa sih yang namanya sukses? Enjoy. Apa sih yang namanya enjoy? Mau duit ada duit, mau apa ada apa, badan sehat. Kita bisa menikmati hidup yang penuh kegembiraan ini. Bahkan kondisi COVID-19 ini yang tidak gembira, kita masih bisa ciptakan hidup kita berarti dan berguna. Kita bisa menciptakan sehingga hidup kita ini bisa hao tekuo jalanin kondisi 19 ini. Bukan hanya paufu cici praktek diri sendiri. Bahkan kita bisa tupo. Kita bisa ciptakan hidup kita lebih baik lagi. Untuk itulah bab 14 ini mengajarkan kita. Sampai Sabuti bilang, kita buka halamannya. Coba kita lihat. Sabuti mengatakan, "Wo chong xi lai suo de hui yan." Bayangin. Karena dari bab 1 sampai bab 13, kalau betul-betul dijalankan, kita udah bisa dapat huiyan, mata kebijaksanaan. Kenapa? Kita tahu hidup ini nyata. Kita tahu hidup ini bisa berubah. Karena perbuatan kita sendiri. Huiyan. Orang-orang yang mau ngerubah nasib bukan dengan nafsu. Mau cepat, itu jadinya serakah, menghayal, ngedrip. Buntutnya bodoh. Ayat ini ngajarin kita bagaimana sin, cing. Nah, kata-kata ini bab yang paling penting. Penuh keyakinan dalam hukum karma. Jiwa kita nggak menghayal. Jiwa kita bersih. Apa sih jiwa bersih itu? Apa sih yang namanya jiwa bersih, cing? Jiwa yang ngerti yuso we. Jiwa yang ngerti mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tahukah Anda? Anda gagal kalau Anda sudah menikah, keluarga Anda jadi apa? Anda berhasil, Anda udah berkeluarga, keluarga Anda menjadi ikut berhasil. Sin, cing. Ini perlu didiskusikan ayat ini. Yang namanya bersih itu apa? Sampai Arahat menyimpulkan ajaran Buddha. Sucikan hati dan pikiran. Cing, woman te sin. Cing, woman te sisiang. Kalau kita mau cepat-cepat kaya dengan main judi. Kalau kita cepat-cepat kaya kepengen milik barang orang lain. Itu mana hati kita bersih. Kita nggak ngerti yusowe, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ingat, sebelum mati kita masih ada kesempatan merubah diri. Menyesal aja percuma, buktiin. Wo yu zhi, aku punya semangat berjuang merubah nasib. Buktiin, aku mampu mengatasi aku punya nasib, mengatasi nafsu aku. Itu yang namanya sin, cing. Gak terbawa oleh hawa nafsu.
hayalan kita. Sampai Buddha katakan apa? Ci sen se siang, orang begini perbuatannya bisa memperjuangkan sesuatu yang nyata untuk diri dia. Karena dia ngerti yu so we yu so po we. Dia ngerti posisi dirinya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang buang waktu, mana yang menambahkan ilmunya. Ci sen se siang, orang begini namanya apa? Perbuatannya sunyata, perbuatannya nyata. Perbuatannya sesuai dengan dirinya. Tang zi si zhen, orang demikian. Chen jiu di si yu kung te. Tuh kitab suci bilang begitu. Di halaman 67. Chen jiu di si yu kung te. Dia berhasil nomor 1 melakukan kung te. Kung te apa? Yang ngerubah nasib dong. Kamu terlahir jadi miskin. Rubah dong. Biar jangan miskin lagi. Kamu terlahir punya sifat buruk. Rubah dong. Jangan nyusahin orang. Kamu terlahir, karmanya baik. Nasibnya baik. Sekarang bangkit dong, berbuat baik, bantu orang lain. Kenapa? Sin, cing, cing. Batinnya bersih. Orang batinnya bersih, ngerti you so we, you so po we, dia mesti gimana. Mana yang boleh, mana yang gak boleh. Ta yu zhe qi, dia punya semangat. Membawa hidupnya, li xiang, ji mie. Kenapa sih mesti terkurung di dalam sifat-sifat yang buruk, yang merusak nasib? Kalau orang sin cing cing, dia bisa ngerti. Puyau, punen, mana yang gak mau, mana yang gak mampu. Cinli, dia berjuang. Dia bisa censi, menghargain. Kalau duit kecil gak dihargain, duit besar semua kebakar habis. Yang kecil aja gak dihargain, bagaimana duit yang besar? Itu namanya sin, yakin mah hukum karma. Sin, yakin hukum karma dari hati. Jadi yang jelek kita mesti lisiak, cing cing, cesen, sesiang. Baru kita bisa fighting yang nyata. Ini dipuji oleh Buddha. Tang zhi si zhen, chen jiu ti yi si yu kung te. Kung te apa? Ya nasibnya berubah makin baik dong. Dia gak percuma dilahirin papa mamanya. Gak ngerepotin orang. Bahkan bisa tantang. Bisa pikul tanggung jawab. Seperti kita ini. Kita harus tantang, kita mesti pikul tanggung jawab. Mengembangkan agama kita. Kita mesti punya tanggung jawab. Hidup kita supaya gembira dan bahagia. Sesuai dengan siswa Buddha. Si zun, si xiang zi, jie si fei xiang. Suku Julai so ming siang tuh dia meningkat lebih jauh lagi kalau orang udah bisa sin cing cing. Untuk itu mesti gimana ngerubah nasib, mempertahankan nasib yang udah baik. Halaman 68 bilang apa? Sin jie shou ci. 2 kali disebut sin jie shou ci. Kenapa sampai 2 kali mesti disebut sin jie shou ci? Ya selalu ingat dong, berjuang terus dong. Ingetin loh. Masyarakat mau ngelihat hasilnya kita berhasil. Kalau kita belum berhasil apa?
Apalagi kita merusak nasib. Orang cuma bilang, sayang dia ya, goblok amat ya. Hidupnya udah begitu enak kok dia bikin jadi begini. Inilah hidup yang nyata. Silakan kalau ada yang mau nanya. Bab 14 ini penting sekali kita bahas ini. Banyak yang diajarkan. Sampai halamannya aja juga banyak. Bab 14 ini termasuk bab yang paling panjang dalam Cingkang Cing. Sampai dia ngomong, pucing, pupu, puwe. Tidak terkejut, tidak takut, tidak gentar. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan merubah nasib. Pucing, puwe, pupu. Asal dia bisa tang zi shi zhen. Sen wei si yu, ngerti harapan bagaimana yang harus ia lakukan, baru dia bisa berhasil. Sebab itulah mulai diajarin tiipolomi. Cingkang Cing ngomong begini panjang, intinya ngomong panjopolomi. Bab 14 baru mulai diajarin polominya. Tiipolomi, jadi orang mesti berguna. Jadi orang jangan nyusahin orang. Jadi orang mesti tantang, penuh tanggung jawab. Selagi kita belum mati, kita masih ada kesempatan. Asal kita censi menghargai hidup kita. Duit aja gak dihargain, apalagi nasib. Bagaimana persaudaraan bisa dihargain? Hidupnya tiap hari cing takut. Hidupnya selalu kaget. Dibikin kaget sama anaknya sendiri. Apa enggak penyakitnya semua udah keluar? Orang di hidup itu apalagi Syefuli udah tahu. Paling takut nanti matinya dalam keadaan marah. Matinya dalam keadaan penasaran. Matinya dalam keadaan kecewa. Matinya dalam ketakutan. Sering kita dengar tuh orang tua lagi sakit mau mati. Ingat ini, ingat itu yang udah pada mati. Dianya ketakutan. Makanya mesti belajar di siang, cimie. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena belajar Cingkang Cing gak boleh cuma kan hoa. Cuman seplintas lalu aja kita belajarnya. Gak boleh. Kita mesti bisa mendalami, menghayati betapa hebatnya, indahnya ajaran Buddha. Kalau kita gak bisa jalanin ya percuma. Ya. Amitofo Suhu. Amitofo. Murid mau bertanya Suhu. Tadi Suhu kan bilang, ini pengalaman pribadi saya Suhu. Kebetulan tadi Suhu bilang, kalau ada salah satu anak yang bisa membuat sakit hati dan bikin marah orang tua itu, apa ibaratnya orang tua bisa terlahir di alam yang kan dalam keadaan marah gitu Suhu. Nah kebetulan jujur aja ya Suhu, ibu saya kan gak ada. Pada saat beliau mau meninggal itu almarhum ibu saya itu marah sama salah satu saudara saya. Nah apakah
kalau kita membacakan cingkang-cing, ini kan saya baca-baca sampai bab 16, itu kan membersihkan karma suhu. Apakah bisa kita membacakan cingkang-cing, kita wisang untuk almarhum suhu? Omitofo. Omitofo, ada 2 pertanyaan ya. Ini kisah nyata. Ada si A meninggal karena marah dengan anaknya, karena kecewa dengan anaknya. Mungkin juga karena sayang sama anaknya, ngelihat anaknya nggak berguna, si ibu itu ketakutan. Nanti dia nggak handap, anaknya gimana? Itu dia bagaimana tuh matinya suhu? Fujiao bilang dia pasti jadi setan gentayangan. Kalau karma baiknya masih hidup dia banyak, nggak jadi setan gentayangan. Dia terlahir lagi hatinya selalu penuh nggak puas, penuh rasa nggak tentram. Itu udah pasti. Makanya bab 14 ini kita diajarin Li Xiang. Ci mie, apa sih ci mie? Kita mesti mampu membakar musnah bentuk-bentuk pikiran kita, bentuk-bentuk perbuatan kita, bentuk-bentuk akibat perbuatan orang yang membuat kita nggak tenang. Itu mesti kita mampu merubahnya dengan sin cing cing, dengan penuh keyakinan bahwa itu perbuatan anaknya sendiri. Gak perlu kita marah. Dia mau ke neraka, dia mau jadi orang anak gembel, biarin dia jadi anak gembel, biar dia rasain. Tapi kalau kita terbawa perasaan, gak bisa Li Xiang, tuh akibat anaknya itu. Orang tuanya jadi susah, itu namanya apa? Cai Qing. Susah hidup. Memang kenyataan. Anak yang bikin kita begitu, dia utang kita, apa kita utang dia? Jawabannya gampang. Xiefu bisa merubah semuanya. Kita bisa apa? Kita bisa melihat kenyataan bahwa yang lakukan itu anak. Buat apa kita marah? Kita sayang mau ngelindungin dia. Ibaratnya kita kasih dia payung supaya jangan kehujanan. Tapi payungnya nggak dipakai. Dia kehujanan, salah siapa? Orang tuanya mesti yang ayat katakan tadi apa? Ci sen se siang. Dia kalau bisa sin cing cing, dia bisa ci sen se siang, dia bisa ngelihat kenyataan. Ini pusut ha cho, tapi anaknya yang cho. Dia sebagai orang tua udah cinli, udah berusaha kasih payung supaya anaknya jangan kehujanan. Payung juga beli loh, bukan gratis loh. Bukan hanya beli payung, penuh hati suruh dia pakai payung supaya jangan kehujanan dengan kelakuannya. Tapi dia masih begitu. Orang tuanya nggak perlu marah. Ini perlunya belajar cingkang cing. Sin cing cing. Jangan karena perbuatan anak, perbuatan orang lain, kitanya juga jadi ikut susah. Ini ke satu. Kedua, mati dalam marah, mati dalam kecewa. Kasihan yang mati. Belum tentu dia ke neraka karena masih ada karma baik, tapi dia jadi manusia nanti jadi apa? Jadi hatinya nggak tenang, sarafnya lebih lemah. Kedua, jadi anak. Cingkang cing udah ngajarin. Kita bisa sungcing, doain yang meninggal. Bisa. Asal kita pakai bab 14. Sin cing cing.
Kita bacanya penuh keyakinan Hui Xiang kasih orang tua kita. Prakteknya kita bagaimana? Xin jie xing zhen. Praktek perbuatan kita betul-betul kita yakin. Kita memahami hidup ini saling keterkaitan. Sebab itu belajar cingkang-cing buat apa? Putusin roda tumimba lahir. Nggak ada lagi yang namanya cincai, utang rasa. Utang duit bisa dibayar. Asal kita udah bayar, selesai. Utang perasaan bisa dibayar dengan apa? Cinli always. Kita udah kasih payung. Kita udah ajarin. Dan itu yang menjadi xin jie xing zhen, xin jie shou ci kita. Nah, kita sebagai anak, kita niencing Hui Xiang, itu pengaruhnya luar biasa itu buat yang meninggal. Luar biasa. Sebab itulah Chua Kung Te doain orang tua yang meninggal. Persyaratannya antara lain anaknya mesti ikut. Walaupun gak bisa baca, ikut paikui atau ikut duduk di situ. Itu nanti di bab 15 kita belajar. Ya. Silakan ada pertanyaan yang mau ditanya. Kalau nggak ada, tetap bab 14, Suhu mau ngomong, Suhu mau bahas halaman 72. Baris 4 dari bawah. Ing sen, chen hen. Kata-kata ini penting sekali dipahami. Timbul kemarahan, timbul kebencian. Karena kita dirugiin. Karena kita cupute, keinginan kita tidak tercapai. Wiliau siwang, karena kita mengharap bisa ingsen chen hen benci. Sehingga ayat ini bilang, bagaikan raja potong daging kita. Ini sama. Orang tua kasih modal, duitnya dihabisin begitu sama anaknya dengan cara yang gak benar. Itu sama juga potong daging bapak emaknya tuh. Nah, bagaimana kita belajar? Jangan sampai ingsen chen hen, benci. Karena benci juga merugikan kita. Muncul kata-kata sering Suhu bilang. Orangnya kita maafin, perbuatannya kita ingetin. Kenapa? Bukan kita benci. Jangan dibodohin lagi. Kalau memang belum waktunya dia pegang duit, jangan dikasih pegang duit. Bahaya lu zaman sekarang. Anak yang belum pantas dikasih duit, pegang duit, kita kasih duit, dia pamer, nanti di pasar dipotong orang tangannya. Ini, lihat Fo Chiao ngajarin kita hebat begitu. Nah, untuk itu bagaimana ayat ini ngajarin? Halaman 72 coba kita lihat. Wo yi wang si, jie jie, zi jie shi, tuh. Dulu aku belajar terus katanya. Kitab suci ini bilang sebelum jadi Sijia Monifo. Dia memahami. Kalau orang terikat oleh Wo Xiang, Zhen Xiang, Zhong Shen Xiang, Shou Zhi Xiang, Ing Shen Zhen Hen. Apa sih di sini namanya Wo Xiang? Ini anakku. Memang anakmu. Bapaknya kaya, dikasih duit yang banyak sama anaknya. Anaknya nggak tahu diri, nggak pantas pakai duit.
Dia lupa yang dia pakai duit tuh bapaknya punya duit, bukan dia punya duit. Itu wosyang. Kalau kejadian gitu, bapaknya mesti wosyang. Anak si anak, belum pantas pegang duit jangan dikasih duit. Yang penting dia jangan kelaparan. Cingkang cing ngajarin kita, tuo mo ta hui. Ngajarin kita, bagaimana jangan muncul cenhen, benci. Banyak kata-kata di sini yang hebat. Sehingga cingkang cing kalau dibacain dengan penuh hati, karma buruk kita juga bisa dipotong. Tentu kalau kita bisa jalanin. Sebab itulah halaman 77 kita disuruh apa? Cecing kung te. Sung cing tu kung te-nya luar biasa tuh. Asal bagaimana caranya? Kitab suci bilang, Si Budi, jo yu san nan zhi san ni ren, chu zhe fen, yi heng he sa ten sen bu shi, zhong zhe fen. Hou zhe fen, tuh sehari berarti 3 kali mesti cecing. Sen pu shi, apa? Mengorbankan badannya, diberikan. Apa maksudnya itu? Maksudnya menyediakan waktu buat dia niencing. Mengorbankan kesenangan badannya. Dia perlukan buat niencing sehari 3 kali. Ini cara dia cecing. Ini baru ngomong niencing. Senpuse, apa yang dia punya, dia bisa bagi buat orang. Dia bisa berdana, tentu dengan aturan yang normal. Senpuse. Fujiao sering pakai mingce, kong yang sen kou yi, memberikan persembahan dengan badan, ucapan dan pikiran. Persembahan bagaimana itu? Memberi untuk yang berguna, bukan diplesetin, dipakai yang enggak. Senpuse gimana? Kita nyediakan waktu kita. Kepentingan kita tidak lakukan, kita gunakan untuk beramal. Tenaga kita, material kita, apa yang kita punya. Jadi orang cecing supaya dapat kungte, kecuali dibaca sembahyang, dia mesti berbuat baik. Dia mesti berbuat yang nyata. Bahkan bahasa Mandarin bilang apa? Isen coce. Perbuatan badannya itu menjadi contoh. Jadi tauladan. Senpuse. Sehari 3 kali itu. Sehingga dibilang, Jusi uliang pai qian wan yi qie. Isen puse, coba kita lihat. Kalau kita bisa perbuatan nyata, tuh sen puse tuh perbuatan nyata. Beramal, memberi. Karmanya luar biasa. Tapi kitab suci ini bilang apa? 若复有人闻此经典，心心不逆，即复甚必。Tuh dilihat. Kalau orang bisa cece, udah bisa senpuse,
bisa beramal. Sin puni, berbuat tanpa pamrih, berbuat penuh keyakinan, memberi, cifu senpi, tuh hokinya luar biasa. Suatu kemenangan. Kenapa dia ngomong cifu senpi? Berarti dia berjuang menambahkan keberuntungan dan kemenangan. Keberuntungan bagaimana? Supaya hidupnya ada kesempatan yang baik. Bukan merusak nasib. Menciptakan nasib yang baik. Agar dia bisa dipercaya orang. Bukan mengharap kepercayaan dari orang. Tapi memang demikian harus dilakukan. Baru hidupnya lebih baik lagi. Sen, kenapa dia pakai kata-kata kemenangan? Ya tentu yang namanya kemenangan itu menang merubah nasib. Bukan mengalahkan orang lain. Menang merubah dirinya. Mengalahkan sifat yang jelek. Karena dia ngerti Li Xiang. Mesti tinggalin bentuk-bentuk yang jelek. Dipertegas lagi. He kuang. Su xie. Shou ci du song. Wei ren jie shuo. Apalagi ditingkatkan dengan senang membaca, senang menulis, cetak kitab suci, ngajarin orang baca kitab suci. Ini gerakan begini di Buddhis sudah dilupakan. Padahal gerakan ini dipakai oleh Islam. Apa itu? Jadi guru agama datang ke rumah orang ngajarin orang ngaji. Jadi guru agama datang ke rumah orang ngajarin orang liam keng. Temenin orang yang baru bisa belajar liam keng. Ini nggak ada di kita. Akhirnya apa? Agama kita makin lemah. Ikatan persaudaraannya Tongsen Cilokonya nggak ada. Karena nggak diajarin. Kita mesti mulai dari rumah kita sendiri. Ngajarin anak kita liam keng. Bukan suruh liam keng. Bukan suruh niencing. Ngajarin cara bacanya. Nemenin. Bisa nggak kita senpuse. Nyediakan waktu untuk itu. Kalau bisa. Nanti hasilnya pun juga buat kita. Kita mati juga nanti diliam kengin sama anak kita. Ini namanya senpuse. Shouci dipraktekin. Bukan cuma ngomong aja. Bukan cuma nyuruh aja. He kuang su xie. Zaman dulu nggak ada cetak kitab suci. Pakai tulisan. Kita ngajarin orang tulis kitab suci. Wei dan jie shuo. Kita ngajarin orang bagaimana bahas kitab suci untuk dipraktekkan. Si Buti, Iyao Yanzi. Coba lihat. Sabuti, ini luar biasa kitab suci. Si Jing you bu ke si yi. Bu ke zhen liang. Wu bian gong de. Kitab suci ini luar biasa kalau dijalanin begini. Julai wei fa ta chen zi shuo. Wei fa zui sang chen zi shuo. Zuo yu zhen nan shou ci du song. Guang wei ren shuo. Coba, orang bisa praktekkan begitu. Julai si zi si den. Buddha juga tahu. Itu yang kita lakukan. Si jian si den. Buddha akan ketemu kita, kita bisa ketemu Buddha. Cita cenjiu bu keliang. Orang begini luar biasa bisa merubah nasibnya. Nggak terbatas. Bu kecen, uyu pian, bu kesei kong te. Luar biasa.
Sebab itulah cicing, nianjing, pagi siang malam luar biasa kungtenya. Apalagi kita bisa ngerti, apalagi kita kembangin ngajarin orang. Di satu sisi kita kepengen anak kita jadi baik, di sisi yang lain kita nggak pernah ngajarin anak kita. Bagaimana bisa jadinya? Hidup itu ingat bukan cuman makan loh. Ada lagi hidup yang lebih besar. Bagaimana ngisi waktu yang iseng, jangan melakukan perbuatan yang enggak. Enggak gampang hidup. Karena itulah dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat banyak orang susah daripada orang senang. Karena hidup itu enggak gampang. Salah menyikapi aja berubah nasibnya. Kalau kita bisa sin, cing, wah kita bisa ngelihat bentuk kehidupan ini dengan nyata. Nggak ada tuh namanya kita terbawa emosi, terbawa keadaan, nggak ada. Keadaan bagaimana susah juga kita bisa tantang, kita bisa ngerubah nasib. Silakan kalau ada yang ayat mau dibahas. Amitahud suhu. Amitahud. Halaman 78. Iya. Tewen wen ce cing tian sing sing puni. Ni itu bukan kayak 78 dari atas apa dari bawah? Dari atas. 3 dari atas. 3 ya. dari atas. Wen ce cing tian. Sing sing puni. Sin puni. Mendengar kitab suci ini, baca kitab suci ini, keyakinannya itu tidak mundur. Kenapa bisa ada kata-kata ini? Karena manusia biasa itu kepengen dapat hasilnya dulu. Sehingga banyak kitab suci memakai kata-kata apa? Nansin, cefa, sulit dipercaya. Kenapa? Kita disuruh berbuat baik dulu baru dapat hasilnya. Kita diajarin senpuse dulu, jalanin dulu. Nanti kita dapat hasilnya. Sedangkan manusia biasa apa? Manusia penghayal. Maunya dapat dulu. Manusia penghayal gimana? Lagi susah lu bisa jadi anak baik lu diem di rumah. Begitu lu punya duit lu jadi setan lu gak tahu kemana. Zaman sekarang ngeri loh. Emaknya ngelihat dia anaknya tiap hari baik di rumah, gak tahu dia di internet judi. Ngeri loh zaman sekarang. Begitu susah baru ketahuan. Sebab itu apa? Ke neraka ke surga urusan sendiri bukan urusan orang tua. Kitab suci ini kasih tahu. Wen ci jing dian. Jofu yudan. Bila ada orang mendengar, membaca kitab suci ini. Sin puni. Penuh keyakinan. Gak ada keraguan-raguan. Baru dia cifu senpi. Ini bacanya baru setahun kepengen berhasil. Baca 6 tahun. Baca 15 tahun. Baru bisa KU. Apa sih KU? Bangun dari tidur. Apa sih bangun dari tidur? Gak menghayal. Bagaimana sih suhu yang namanya nggak menghayal?
Yuso we yuso pui, ngerti mana yang boleh, ngerti mana yang nggak boleh, ngerti perbuatan apa yang bisa membuat dia enjoy, perbuatan bagaimana bikin dia deg-degan, ketakutan. Itu Cingkang Cing ngajarin. Ngerti, zizhu, cayu tian zhu, zizhu, cayu bian zhu. Ngerti, kitanya sendiri tahu diri, bisa bawa diri, bisa nempatkan diri, bisa meningkatkan diri, zizhu meningkatkan diri kita. Tikong baru bantuin. Bukan kita pegang hio, kita sembahyang aduh supaya kita kaya keluar rumah langsung kaya. Tikong tidak ngurusin begituan. Mesti zizhu. Apa sih zizhu? Jalanin kewajiban yang pantas. Jalanin kewajiban dengan senang hati. Jadi manusia berguna. Yuso we yuso pu we. Jadi orang yang nian Cingkang Cing, dia bisa dengan sin cing cing nian. Dia nggak bakal bisa menjadi sin puni, mundur dia. Dia tekun terus baca. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Baru sifat bawaan yang jelek dia bisa potong habis. Kalau enggak penyakitnya kambuh lagi. Sama juga orang narkoba. Udah diobatin baik. Enggak mau jaga diri terus. Kambuh lagi. Sama juga kita ini, udah tahu hidup ini ada sengsara karena perbuatan kita. Kambuh lagi berbuat yang enggak. Nanti begitu udah diudak-udak karma buruk gimana? Baru menyesal, nangis. Kenapa gue dilahirkan miskin? Tuhan, kau di mana Tuhan? Aku carimu Tuhan. Tuhannya bilang apa? Ni bu zizhu, sui yao zhu ni. Tuhan bilang, lu nggak tahu diri. Siapa yang bantu lo? Nanti datang Dracula lu, bantu lu, baru tahu lu. Isep darah lu sampai habis lu. Udah gembel le, udah jadi apa baru tahu lu. Sebab itu kalau kita salah mesti jiu chan hui, menghukum diri sendiri. Sebab itulah kita perlu tau semangat berjuang merubah diri. Kita perlu ci semangat jadi orang. Itu yang diajarkan dalam Cingkang Cing. Zizhu, tianzhu ye. Diri kita benar baru orang dukung kita. Orang jadi benar aja belum didukung suhu. Ya kebenarannya belum cukup. Baru rajin sekolah 2 hari kepengen lulus jadi sarjana, jidat lo bertanduk. Ya kagak mungkin dong. Jalanin aja. Jangan keburu-buru jadi sarjana. Kecuali keburu-buru mau dapat duit orang mati. Kasih selembar dia yang 100 miliar orang duit orang mati. Biar dia jadi setan gentayangan pakai duit yang gak laku. Itu namanya sin puni. Penuh keyakinan dia gak mundur lagi. Niancingnya. Silakan. Banyak ayat-ayatnya menarik buat kita belajar. Ingat yang belajar Anda bukan suhu.
Makanya Anda mesti bertanya. Suhu bantu Jiejing menjelaskan kitab suci. Orang hidup paling takut ya, pinternya tanggung, pantian tiao. Dia merasa dirinya pinter. Padahal apa? Yuso we yuso po we, nggak ngerti mana yang pantas, mana yang nggak pantas. Akhirnya karena pinter dia sombong, nggak pantas dia. Itulah Sincing bilang Yen Li Tian Tao Meng Siang, lu jangan ngimpi menghayal sendiri. Kenyataannya gimana? Lu menghayal lu jadi orang kaya, kenyataan gimana? Lu pakai duit bapak lu, bukan duit lu. Masih nggak ngerti. Itu. Boleh didik anak bagus tuh. Anaknya pulang bilang, "Pak, kita kaya Pak ya, setiap saya sekolah dianterin naik mobil." Papanya bilang apa? "Memang kita kaya tapi bukan kamu, aku yang kaya. Lu mah masih nebeng mobil gua." Sadar gak sih? Lu cuman pakai fasilitas. Ini yang kita mesti belajar. Sulit diucapkan dengan kata-kata karena ini mengenai bahasa keberhasilan. Cicing, hen hao. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau bertanya. Ini memang terjemahannya mesti ditambahin ya, halaman 78. Mendengar sutra ini dan mempercayai dengan sepenuh hati. Tidak pephan, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ayat kitab suci. Sin puni. Tidak bertentangan melakukan perbuatan yang melawan ayat kitab suci. Sin puni. Percaya sepenuh hati, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ayat kitab suci. Maka pahalanya akan melampaui orang yang pertama. Ini mesti ditambahin terjemahannya. Sin puni. Penuh keyakinan, jangan bertentangan dengan ayat kitab suci perbuatannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Amitohut suhu. Amitohut. Halaman 80. 80. Dari atas kedua. Ya. Ziwei hetan. Ya. Ziwei hetan Julai oleh tolo samyao sampudi. Ya. Orang yang demikian justru jenten mempertahankan Ji wei hetan. Maksudnya apa sih? Dia mempertahankan dirinya melaksanakan ayat ini. Kita mundur, maju ke depan kita lihat. Ya, Jo Yudan halaman 79 nyambungnya di sini. Jo Yudan nan shou ci tu song, bagi orang yang bisa niancing mempertahankan pegang kitab suci ini. Ya kalau lebih mendalam namanya bisa
menghayati Quang Wei dan Shuo. Ngajarin ke orang. Julai si zi si ren, si jian si ren. Wah, ini orang luar biasa. Sampai Buddha aja lihat dia. Chen jiu bu ke liang, bu ke zhen, wu yu bian, bu ke se kung de. Nah, orang yang melakukan demikian, ju si zhen ten, ji wei he tan. Maksudnya gitu. Orang yang melakukan yang di depan, dia bisa niencing, bisa ngajarin ke orang. Dia sendiri berusaha jalanin. Orang yang demikian disebut apa? Ju si jenten. Orang yang demikian ci wei he tan. Dia mempertahankan, dia mengembangkan, dia menjaga nama baik. Dia bisa melaksanakan Julai o liao tolo sam yao sam puti. Anutara Samyak Sambudi itu dia bisa jalanin. Dia bisa jaga. Jaga apanya Soho? Ya jaga dirinya sendiri, perbuatannya. Bukan jagain orang lain. Karena hidup ini tanggung jawab diri kita sendiri. Hidup ini milik pribadi loh. Kita susah, bukan pasti papa kita susah. Yang jelas kita susah, papa kita bilang apa? Rasain lo susah, nggak denger ngomongan gua. Jangan punya pikiran terbalik. Gua kan anak lu, gua susah lu juga mesti susah. Enak aja lo. Hidup ini milik pribadi. Jalanin sendiri. Karena ada ikatan karma, paling bikin susah orang tua. Tapi yang ngerasain dulu siapa? Sendiri. Orang tuanya ke bawah-bawah, tapi orang tuanya goblok. Gobloknya gimana? Anaknya nangis sekali, orang tuanya nangis 50 kali. Makanya belajar agama Buddha, belajar cingkang-cing, jangan bodoh lagi. Gak gampang memang. Makanya dia bilang sin puni. Penuh keyakinan, pertahanin, jalanin yang baik. Apa sih dalam hal ini Suhu, cerita Suhu begitu? Ya wo-siangnya dihilangin, zen-siangnya dihilangin. Zen-siangnya di mana? Itu tuh anaknya berasa. Gue susah lu bapak gue lu mak gue lu juga mesti ngikut susah. Kan orang hidup memang begitu. Itu dianggap zen-siang begitu, maknya jadi ikut malu. Maknya bilang apa? Sebodoh ting, lu ke neraka mah lu sendiri. Gua mah jangan lu ajak. Gua mau ikut lu ke neraka juga Giam Loong nggak terima. Giam Loong bilang apa? Bukan bagian lu di sini. Lu nggak boleh duduk di ekonomi kelas, lu duduknya di first class sana. Ini enggak. Dia kira dia susah, emaknya juga mesti ikut susah. Buktinya mama ikut susah. Iya lu utang lagi lu, dosa lu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita tunda buat besok. Silakan semua berdiri. Menarik belajar cingkang-cing pelan-pelan. Apalagi udah ke arah bab 14, bab 15, mulai dari bab 13 itu. Silakan mengulang ucapan kami. Yen xiao san chang zu fan nao. Yen de zhi hui zhen ming liao. Pu yan jui zhang xi xiao chu. Si si chang xing pu sa dao. Amitofo. Silakan Cao Ke.